Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Tika Lestari, program studi D3 Keperawatan Singkawang, kelas 2B. Di sini saya akan mempraktikkan cara melakukan SP1 pada pasien dengan defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri adalah keadaan di mana individu mengalami permasalahan dalam mengatasi kebersihan dirinya. Nah, untuk tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada SP1 adalah sebagai berikut. Baik, langsung saja kita mulai ke tahapan-tahapannya. Baik, selamat pagi Bu. Ibu, perkenalkan ya Bu ya, saya perawat Tika. Jadi hari ini saya bertugas dari pukul 7 sampai jam 12 nanti. Jadi saya yang akan merawat Ibu. Nah Ibu, ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Mutiara. Ibu Mutiara senang dipanggil apa Bu? Rara, Ibu Rara ya. Nah, Ibu gimana Bu perasaannya sebelumnya ini? Biasa aja ya Bu ya. Ibu udah mandi belum? Belum mandi ya Bu ya? Oke, jadi Bu, bagaimana hari ini kita berbincang-bincang, kita membicarakan tentang kebersihan diri Ibu dan perasaan Ibu juga. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan itu sekitar 20 sampai 30 menit Bu. Dan untuk tempatnya di sini aja Bu ya, biar kita aman. Baik, ayo bersedia? Bersedia Bu ya? Nah, tadi Ibu bilang Ibu belum mandi. Ibu kenapa Bu nggak mau mandi? Males ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu penting nggak bermandi? Ya, penting banget Bu. Udah berapa lama nggak mandi Bu? 3 hari nggak mandi. Dan apa yang Ibu rasakan 3 hari nggak mandi? Biasa-biasa aja sih Pak. Biasa-biasa aja, tapi dari tadi saya lihat Ibu garuk-garuk tuh. Itu artinya Ibu gatal-gatal. Nah, kenapa Ibu gatal-gatal? Karena Ibu nggak mandi. Jadi itu Bu, ketika kita nggak mandi, tubuh kita tuh rasanya gatal. Rambut kita itu berketombe Bu, berketombe, kotor, dan kita jadinya nggak nyaman tuh kayak Ibu. Jadi garuk-garuk gitu kan, jadi nggak nyaman kan Bu. Nah, bahkan saya temui di teman-teman yang lain itu bahkan ada sampai yang tangannya tuh bertudis gitu Bu. Coba lihat, cuma ada nggak? Tuh saya lihat, itu masih nggak ada Bu. Jadi itu Bu, pentingnya mandi gitu ya. Ibu tahunya tentang mandi itu berapa kali sehari? Sekali sehari cukup Bu. Oke, terus untuk alat-alatnya Bu yang Ibu ketahui untuk mandi itu apa aja? Sabun aja ya. Oke, jadi untuk alat-alat ya yang disiapkan itu yang pertama Bu, kita siapkan dulu baju bersih. Apa yang bersihnya itu terdiri dari baju dan celana ya Bu ya, dan pakaian dalam juga. Nah, itu ada tuh Bu biasa disiapkan sama perawatnya baju bersihnya, pakaian bersih. Terus setelah kita menggunakan pakaian bersih, kita siapkan handuk ya Bu ya, jangan lupa handuk. Habis itu kita siapkan alat bermandinya. Alat bermandi apa aja? Alat bermandi itu terdiri dari pertama sikat gigi, jangan sampai lupa tuh Bu. Terus sabun, sampo itu buat kita mandi. Jadi kita siapkan alatnya itu ya Bu ya. Nah, terus untuk tahapan-tahapan mandi Bu yang Ibu ketahui apa Bu? Sabun, diguyur-guyur aja gitu ya Bu ya. Oke, jadi untuk tahapan mandi itu Bu, saya jelaskan ya Bu ya. Yang pertama, kita ambil dulu air buat sikat gigi Bu. Jadi kita sikat gigi, kita ambil plastik giginya, kemudian kita bersihkan gigi kita agar gigi kita bersih Bu. Nah, habis itu kan kita kumur-kumur. Nah, baru kita basahin Bu seluruh tubuh kita dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki agar basah. Nah, kalau sudah basah kita boleh ambil sampo Bu. Kita keramas tuh, kita pijit pelan-pelan kepala kita, kulit kita. Nah, habis selesai agar nggak berdiri Bu mata kita kan, kita bisa tuh Bu diguyur, dibasahi lagi, dibersihkan lagi pakai air. Habis itu kita ambil sabun sama spons mandi agar lebih bersih ya Bu ya. Sabun dari telinga, wajah juga jangan lupa Bu, wajah kita bersihkan, kemudian seluruh tubuh dari wajah ke kaki, tangan juga kita bersihkan. Nah, nanti akan saya ajarkan ya Bu ya. Nah,
wangi juga. Coba ibu cium dulu. Gimana bu? Wangi ya bu, ya udah nggak gatal-gatal lagi juga kan? Tuh gimana bu rasanya habis mandi? Lebih nyaman, lebih nyaman. Nah iya, nanti ibu bisa beristirahat lebih nyaman juga. Jadi kalau misalnya beraktivitas juga lebih nyaman. Jadi itu manfaatnya kita mandi. Nah bisa bu kita ulangi tadi udah apa yang udah diajarkan sama saya. Gimana bu tahapan mandi? Pertama apa? Gigi dulu, habis itu gigi dulu pakai air basahi dari betul bu. Habis itu apa bu? Sampo kita keramas ya, dipijat-pijat. Habis itu kita guyur dulu bu biar matanya nggak pedas. Habis itu kita pakai spons mandi ya bu ya. Nah terus kalau mandinya untuk menggosok badannya gimana bu? Dari sini. Berarti juga jangan lupa ya bu ya dibersihkan pakai sabun. Terus itu apa lagi bu? Nah dibilas lagi, habis dibilas lagi dilihat sampai apa bu? Sampai bersih, sampai nggak licin-licin lagi. Nah habis itu apa lagi bu? Keringkan badan pakai handuk. Habis itu lagi bu? Pakai baju bersih. Jadi gitu ya bu ya untuk tahapan mandinya. Nah untuk mandi ini akan kita coba masukkan ke jadwal harian ya bu ya. Jadi tadi kan saya ada nanya tuh untuk mandi ini berapa kali sehari. Nah jadi untuk mandi ini bu itu normalnya minimal itu 2 kali ya bu ya dalam sehari. Jadi kita bisa mandi sama sore. Untuk pagi ini bu, ibu mau jam berapa? Jam segini aja. Ya, di jam 8 ya bu ya mandi ya bu ya untuk hari ini, besoknya seterusnya. Nah kalau sore ibu maunya jam berapa? Jam 4. Oke, jadi setiap sore jam 4 ya bu ya untuk mandi. Nah hari ini nanti sore jangan lupa mandi ya bu ya. Nah nanti akan saya tanya tuh ke perawat yang jaga sore, teman saya yang jaga sore. Kalau misalkan ibu nggak mandi kita lagi. Oke jadi gitu ya bu ya. Jangan lupa mandi. Nah untuk pertemuan selanjutnya bu, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai masalah kebersihan ibu. Jadi saya akan mengajarkan ibu cara berhias, cara berdandan, cara pakai bedak, dan sebagainya, cara mencuci rambut gitu ya bu ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya ini mungkin besok ya bu ya. Besok jam segini aja dan tempat